Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pendengar dan juga pemirsa? Kita ketemu lagi di Bincang Sehat Bioesa dan kembali saya Bagus yang tentunya akan menemani melalui yang menyaksikan lewat Facebook Bioesa dan juga yang mendengarkan ya melalui radio-radio yang bermitra dengan Bioesa. Di antaranya ada Radio Kalista Perbaungan Sumut, kemudian juga Radio Bujang Salim Lok Sumawe Aceh, kemudian juga Radio Badar Tutun Sikli Aceh, kemudian Radio Loser Kota Cana Aceh Tenggara, Radio LDT Jambi, Radio Mestong Jambi, Radio Anugerah 101,9 FM Huta Ginjang Tapanuli Utara, kemudian Radio Cimaja 101,6 FM Rantau Parapat ya, Radio Suara 5 Luhak 104,4 FM Rokanulu, kemudian Radio BBC 102,5 FM Bagan Batu Rokan Ilir, Radio AFB 92,5 FM Kupang NTT, kemudian juga Radio Reza FM Pasaman Sumatera Barat, Radio Top FM Padang Panjang Sumatera Barat, kemudian juga Radio Surya FM Pasaman Sumatera Barat, Radio Kos FM Kuningan, Radio Gaya Banjar, Radio Al Sandai Jatibarang, Radio GSP Pamanukan, Radio Gita Lestari Brebes, Radio Saburai Lampung, kemudian juga Radio Prima Cilacap, Radio Gema Sonata Cirebon, dan juga Radio Arbaya 92,3 FM Tasik Malaya. Hari ini kita akan membahas 3M ya. 3M itu apa? Kaitannya adalah dengan yang namanya rematik ya di sini. Jadi bagaimana mengenali, mencegah dan juga mengobati penyakit rematik dengan jamu tetes Bioesa. Di studio Bagus sudah ditemani dua narasumber yang sudah siap untuk tentunya sama-sama kita ajak bincang terkait dengan tema bahasan yang akan kita kupas di hari ini. Apa kabar untuk Bang Nala Ginting? Iya, alhamdulillah sehat walafiat Bang. Hujan terus ya? Wah, luar biasa derasnya. Kemudian juga di tengah narasumber kita yang tentunya sudah tidak asing lagi, Dr. Suryo. Selamat, apa kabar dok? Alhamdulillah luar biasa baik. Bagus. Hujanan nggak nih? Rintik-rintik malam kan. Iya. Baik, langsung saja kalau begitu. Seperti biasa kita awali Bincang Sehat Bioesa di kesempatan kali ini dengan apa itu yang namanya Bioesa. Silakan Bang Nala. Ya, jadi untuk para pendengar pemirsa sekalian, kami kembali lagi ingin menjelaskan apa itu Bioesa gitu ya. Banyak orang sudah tahu mengenai Bioesa itu apa gitu ya. Oh ya, ini adalah jamu tetes. Oh ya, ini adalah herbal kesehatan. Nah, akan tetapi jauh lebih dalam lagi kami akan mengatakan bahwa herbal ini bukan sembarangan herbal gitu ya. Nah, orang banyak mengatakan, wah herbal ini luar biasa, apa aja bisa dia sembuhkan ya. Ada penyakit yang berat ya, penyakit jantung, penyakit hepatitis, penyakit liver, penyakit gangguan pernafasan gitu ya, bahkan diabetes gitu ya, asam urat, kolesterol, lambung kronis. Nah, ini banyak orang mengatakan bahwa ini kan kayak sapu jagat istilahnya gitu ya. Ini adalah obat sapu jagat, dia bilang apa aja bisa. Nah, karena orang banyak nggak tahu bahwa apa itu Bioesa sebenarnya gitu loh. Kalau mereka sudah tahu apa kandungannya, apa manfaatnya, apa yang dia lakukan di dalam tubuh kita, itu tentu orang akan mengerti, oh ternyata herbal yang namanya Bioesa ini memang betul adalah yang benar-benar untuk penyakit. Nah, saya bilang dan saya katakan bahwa kandungan daripada Bioesa ini ada yang disebut dengan kandungan fitokimia. Fitokimia itu kandungannya itu lebih banyak dari buah-buahan, sayur-sayuran, biji-bijian, tumbuh-tumbuhan. Nah, itu adalah zat khas yang didapat dari tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, dan biji-bijian. Nah, Bioesa ini terdiri lebih dari 25 macam buah dan sayuran ya. Tidak hanya 25 macam. Bayangin kalau di dalamnya itu ada jeruk, ada anggur, alpukat, ya, lalu ada wortel, lalu ada sawi, ada brokoli, ada tauge, ada kentang, ya, macam-macam sampai 25 gitu. Dan itu adalah makanan-makanan yang memang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Nah, tubuh hanya 3 yang akan menjadi masalah
terjadi dalam tubuh atau menimbulkan penyakit itu hanya 3. Kalau kita kekurangan yang namanya angka kecukupan gizi, Bang. Kalau angka kecukupan gizi kita kurang, dia akan menyebabkan penyakit. Lalu yang kedua, kalau kita punya sel di dalam tubuh itu mati, terus tidak kita regenerasi, itu akan menyebabkan yang namanya penyakit. Dan yang ketiga, antibodi. Antibodi ataupun imunitas di dalam tubuh kita ini, dia akan berada selama kita hidup. Begitu kita lahir sampai dengan saat ini, dia itu tetap ada. Tetapi ada masa kadaluarsanya ataupun afkir. Artinya si imunitas itu perlu dibangun, perlu ditambah. Nah, inilah manfaat daripada Biohesa. Ketika kita minum gitu ya ke dalam tubuh, nah 3 yang tadi menjadi sumber masalah dalam tubuh, penyakit, itu akan dibebas tugaskan oleh si Biohesa. Artinya dia akan menghancurkan, yaitu dia akan menambah angka kecukupan gizi, lalu dia akan meregenerasi sel-sel yang rusak ya, karena tiap hari miliaran sel-sel dalam tubuh kita itu rusak ya. Kita kan terdiri dari triliunan sel ya yang membentuk organ-organ di dalam tubuh. Nah itu kalau tidak diregenerasi ataupun rusak, itu akan menyebabkan penyakit. Lalu yang ketiga, imunitas. Begitu Biohesa diminum, dia akan menambah jajaran ataupun pasukan-pasukan imunitas dalam tubuh. Apalagi sekarang ini imunitas sangat dibutuhkan ya Bang ya. Orang tuh berlomba-lomba mencari untuk yang namanya imunitas. Ada yang bikin empon-empon, ada yang bikin ini, ada yang bikin itu, ada yang bikin ini. Nggak perlu repot loh. Saya bilang itu ya. Udah hampir 10 tahun Biohesa itu udah menyiapkan untuk imunitas. Ngapain lagi? Ya bukan saya berarti nggak boleh ada empon-empon. Boleh, silakan, nggak apa-apa. Tetapi kita yang model sudah praktis, tetapi yang sangat baik sekali buat tubuh dalam bentuk herbal Biohesa jamu tetes, itu sudah sangat banyak sekali kandungan-kandungan yang dibutuhkan oleh tubuh. Mau apa? Mau vitamin A, B, C, D, E, ada semua gitu loh ya. Orang untuk imunitas karena banyak corona dan banyak virus yang sekarang beredar, berburu yang namanya vitamin C, vitamin E gitu ya. Di Biohesa memang nggak ada tulisannya, tetapi buah dan sayur itu sangat mengandung vitamin C dan vitamin E. Oleh sebab itu, makanya saya katakan Biohesa ini memang adalah herbal untuk sapu jagat karena fungsinya tadi 3 Bang ya, untuk menyapu semua yang namanya penyakit gitu Bang. Oke ya. Jadi bisa dibilang ini jamu tetes Biohesa ini jamu sapu jagat juga ya. Semua penyakit. Semua penyakit bisa diatasi dengan kita mengkonsumsi 3 sampai dengan 5 tetes ya untuk stamina atau imunitas tubuh. Tapi kalau seandainya ada penyakit yang lain bisa ditambahkan 7 sampai dengan 10 tetes ya. Oke. Jadi kemasannya seperti ini ya. Nah, harganya ini kalau mau tahu ini harganya Rp200.000. Nah, dalamnya ini seperti ini ya. Nah, seperti ini ya. Dan kalau mau beli, ini bisa beli di radio-radio yang bermitra dengan kita, di toko obat ataupun apotik yang ada di seluruh provinsi ataupun kota yang ada di seluruh Indonesia ya. Atau bisa hubungi call center kita ya di 0811 8400 881 atau bisa dibaca di link yang ada di bawah ini. Oke Dok, sekarang kalau berbicara 3M ya, ini dengan yang namanya rematik dengan Biohesa. Nah, penyakit rematik ini sendiri sebetulnya apa sih penyakit rematik ini? Ya, ini penyakit rematik, penyakit yang banyak menyerang orang-orang yang kategori lansia, begitu ya. Kalau lansia jangan tengok ke kita sama. Saya juga udah termasuk. Ya, belum gitu dong. Ya, dimana memang fungsi-fungsi tubuh secara umum jadi menurun. Salah satunya adalah soal fungsi tadi imunitas, begitu. Bahwa sistem imunitas kita itu kalau sejak dia ada sampai dia dewasa itu bekerjanya istilahnya lurus-lurus saja begitu. Jadi begitu ada penyakit atau dianggap mengancam kesehatan, dia serang, dia musnahkan begitu. Nah, tetapi dengan penurunan yang sifatnya tidak bisa dihindari begitu, ada beberapa kasus atau beberapa orang yang fungsinya agak sedikit berubah, jadi dia mungkin rabun atau apa begitu ya. Ini sel yang sehat diserang juga. Nah, itu yang kemudian menjadi keluhan orang yang terkena penyakit rematik ya. Mungkin kalau kesehatannya bilang rematik artritis atau artritis rheumatoid begitu ya. Dan mungkin lebih singkatnya orang mengatakan rematik begitu. Nah, itu dia penyebab utamanya adalah soal tadi itu kemampuan sel-sel tubuh kita yang fungsinya mengusir penyakit atau agen-agen, dia jadi salah menilai begitu. Nah, itu sel-sel
yang normal kita yang dia anggap musuh, jadi dia perangi ya, dengan adanya muncul reaksi peradangan ya, nanti akan menyebabkan nyeri, ada menyebabkan bengkak, dan ini lebih menyerang di persendian-persendian. Nah, persendian ini nanti bisa mengenai semua persendian. Nah, tetapi yang lebih sering mungkin mulainya dari persendian yang kecil-kecil dulu, di jari-jari tangan, di pergelangan tangan, jari-jari kaki, dan juga di pergelangan kaki. Nah, tetapi kalau dia tidak diatasi dengan baik, lama-lama bisa ke semua persendian yang lebih besar lagi. Bisa ke lutut, bisa ke siku, bisa ke bahu, bisa ke tulang punggung. Nah, itu orang bisa terkena rematik ya. Nah, memang penyebabnya tadi faktor imunitas yang keliru begitu ya. Tetapi kelirunya kenapa, itu dunia medis pun sampai sekarang belum bisa mengetahui dengan pasti. Nah, tetapi kalau saya meyakini bahwa itu biasanya ya, selain faktor keturunan begitu ya, genetik, adalah menyangkut soal gimana gaya hidup dan juga pola makan. Itu nanti punya pengaruh ya, walaupun bukan menjadi sesuatu yang tunggal gitu. Oke. Kira-kira begitu Mas Bagas. Ya. Nah, kalau gejalanya sendiri yang biasanya muncul? Ya, karena dia memang menyerangnya di daerah persendian, jadi di daerah persendian dan sekitarnya terjadi reaksi peradangan. Sendi-sendi mungkin terjadi bengkak, ada cairannya, sehingga ada rasa nyeri, ada rasa panas, ya, gangguan-gangguan yang menyebabkan kegiatan kita jadi terganggu ya. Kan ya banyak kegiatan yang mengandalkan kaki dan tangan begitu ya. Kalau itu terjadi reaksi peradangan, muncul nanti keluhan-keluhan seputar alat gerak kita yang fungsinya berkurang. Tetapi tidak hanya itu saja, kalau dalam kondisi yang sudah lebih lanjut, dia nanti bisa menyerang juga organ yang bukan persendian. Bisa naik ke kulit, bisa ke mata, bisa ke paru-paru, bisa ke pembuluh darah. Nah, tetapi walaupun memang kasusnya lebih jarang, terutama dia lebih banyak di persendian begitu. Gitu. Oke. Nah, sama nggak sih kalau yang namanya rematik ini dengan orang bilang encok? Encok asam urat gitu ya. Jadi kalau gejala-gejalanya mirip begitu ya. Gejalanya mirip ya? Mirip ya, nyeri-nyeri begitu. Nah, tetapi memang tetap masih bisa kita bedakan ya. Nomor satu ya memang soal penyebabnya, yang satu itu adalah tadi faktor imunitas gitu ya, untuk yang rematik. Nah, tetapi kalau yang encok asam urat itu dia penyebabnya dari makanan, jadi faktor purin atau asam urat yang berlebih, sehingga orang lebih cenderung mengalami bangkitan nyerinya itu ketika makan sesuatu yang mengandung urinnya berlebih gitu. Nah, kalau rematik dia tidak berhubungan dengan makan makanan tertentu, tetapi tadi sistem imunitasnya yang berubah. Nah, yang mempengaruhi memang nanti hampir sama juga banyak ya, soal bagaimana berat tubuh yang mungkin misalnya yang berlebih, atau orang yang punya kebiasaan misalnya suka minum alkohol atau juga mungkin merokok, itu juga bisa mempengaruhi. Nah, kalau yang rematik, rematoid ya, yang rematik itu ya, nah itu bisa mengenai nanti semua persendian pelan-pelan gitu ya, dan dia bisa nanti simetris kiri kanan gitu. Nah, kalau yang asam urat dia di lebih tempat tertentu gitu ya, tangan. Jadi artinya perbedaannya nanti terutama memang dari soal penyebabnya, dan juga pengobatannya juga yang nanti berbeda. Jadi yang namanya mirip-mirip gejalanya ya, mirip antara encok atau sepintas mungkin rada sulit dibedakan, tetapi nanti ditelaah lebih dalam bisa kita bedakan. Ya, artinya kadang kebanyakan orang kan merasakan sebenarnya, wah ini asam urat nih, wah ini rematik nih, wah ini encok gitu. Untuk pastinya ya bisa periksa ke dokter terlebih dulu ya. Iya, di fasilitas kesehatan nanti. Oke, nah kalau kemudian Bang, kalau bicara nih ke Bang Hala nih, BioHSA sendiri, selama ini Bang, kalau yang namanya, tadi kan Abang sebutkan macam-macam penyakit ya, apakah dengan BioHSA ini juga yang namanya baru merasakan gejala nih, wah mau rematik seperti yang dokter tadi bilang, bisa nggak langsung kita cegah, artinya jangan sampai kemudian keterusan dengan kita mengkonsumsi BioHSA nih? Iya, ini sangat bisa sekali ya Bang ya, karena kan kita banyak di call center itu dengar orang sebetulnya dia tidak tahu mengatakan bahwa itu rematik. Ya, dia bilang kesemutan Pak, pegel gitu ya, di jari, di kaki, di pinggul gitu. Tapi dia tidak bisa menyebutkan itu rematik. Tapi kami tahu bahwa ini memang gejalanya sudah rematik, karena kan panas, kadang memerah yang kata dokter tadi. Terus imunitas turun ya, karena
kekebalan tubuh ya. Ini kan memang pembengkakan di sekitar sendi. Nah, ini banyak orang yang sudah merasakan itu, bahkan kalau di marketing kami dibilang repeat order. Orang membeli kembali ya. Orang membeli kembali karena dia rasa memang cocok sekali. Begitu dia konsumsi gitu ya, yang dia rasakan pertama memang efeknya adalah detoksifikasi ataupun pengeluaran racun. Dia kan merasa kok sakit ya Pak gitu, atau kok makin nggak enak ya. Memang tidak kenapa-napa, itu diteruskan aja karena memang Jangan dia berhenti malah itu jangan ya. berhenti karena itu lagi Bekerja ya. bekerja pada titik yang memang dia rasa linu, pegel sendinya gitu ya. Nah itu biasanya di 3-4 hari pertama itu akan terjadi seperti itu. Tidak apa-apa, langsung diminum, boleh dengan menggunakan gelas isi air lalu teteskan 5 tetes gitu ya, diminum gitu ya. Atau mau langsung diminum, diteteskan, yang penting kita tahu tetesannya ke dalam mulut 1, 2, 3, 4, 5 terus diminum. Nah itu sangat baik sekali untuk yang namanya rematik tadi ya, karena kan rematik ini memang peradangan sendi ya Kak, akibat kekebalan tubuh kita yang menurun gitu ya. Kadang dia ada di jari-jari kaki, ada di jari-jari tangan, di pergelangan-pergelangan, di persendian, bahkan kata dokter tadi kan tidak menutup kemungkinan sampai ke kulit, ke mata gitu ya, Paru-paru ya. ke paru-paru, ya itu bisa, tapi itu memang jarang. Itu karena udah parah sekali ya Dok ya. Tapi yang paling sering adalah persendian, karena yang memang dia serang itu sendi. Nah ketika kita berasa sendi yang satu sakit gitu ya, simetrik kanan kiri gitu ya, tiba-tiba terus itu berulang, memang kita nggak bisa nyebutkan itu rematik karena kita nggak tahu. Nah itu langsung aja diminum, konsumsi Bioesa 5 tetes 3 kali sehari secara rutin. Kami yakinkan bahwa kita akan membuat tubuh itu kembali seperti sedia kala, bahkan rematiknya pun akan menghilang gitu Bang. Oke, iya itu dia ya, apa yang sama-sama sudah kita ungkap di awal ya mengenai 3M ini ya, yakni mengenal, kemudian membuat mencegah yang namanya rematik dengan jamu tetes Bioesa. Jangan kemana-mana, Bincang Sehat Bioesa akan kembali selepas yang satu ini. Baik, kembali kita lanjutkan Bincang Sehat Bioesa, dan kita masih tentunya bersama dua narasumber kita yang akan mengikuti sampai tuntas nanti ya bahasan yang kita setengah angkat hari ini. Dan kalaupun ada di antara pendengar ataupun pemirsa yang merasakan encok atau rematik maksud saya di sini, ini juga bisa manfaatkan nanti untuk Q&A ya. Nah, bisa hubungi call center kita di 0811 8400 881. Oke Dok, sekarang kan ada nih yang namanya anggapan dari banyak masyarakat, keseringan mandi malam sih. Nah ini sebetulnya mitos atau fakta sih kalau rematik itu karena akibat sering mandi malam? Ya, jadi itu lebih ke arah mitos begitu ya. Karena memang mandi malam, pagi, sore sih sudah sama saja begitu. Nah, tetapi saya ingin kembali ke prinsip kesehatan secara umum. Nah, prinsip kesehatan secara umum salah satunya adalah kita menjaga suhu tubuh itu tetap hangat. Nah, dengan menjaga suhu tubuh dengan hangat, itu nanti membuat sistem imun kita menjadi stabil, baik begitu. Penurunan suhu yang terlebih misalnya drastis begitu ya, sampai dingin sekali begitu, itu memang nanti akan menurunkan level imunitas kita. Kita lebih mudah terserang kena penyakit. Bukan hanya sambal, ada levelnya. Gitu. Ya. Jadi mungkin kalau mandi malam ya mungkin akan lebih bagus kalau misalnya pakai air hangat, kenapa itu akan lebih baik. Tapi dia tidak berhubungan langsung, artinya bahwa dengan sering mandi dingin kemudian jadi kena rematik gitu. Nah. Jadi nggak serta-merta ya. Iya. Oke. Nah kemudian kalau seandainya yang mungkin dokter pernah temui paling parah rematik itu menyerang dan sampai bengkak itu bagian apa sih Dok? Wah, itu memang banyaknya sih di kaki, di tangan gitu ya. Kaki, tangannya. Bentuknya pun jadi berubah itu sih, jari-jari ya, kaki pun tangan. Jadi sudah sangat kaku, sudah tidak bisa digerakkan, bengkak, nyeri. Nah itu memang memang istilahnya sih tidak mematikan, tetapi sangat membuat penderitaan. Begitu. Nah itulah sebabnya bahwa
bila terkena rematik jangan ditunda-tunda ya, jangan dibelakang-belakangkan, segeralah diterapi karena memang nanti kalau sudah terjadi deformitas kelainan bentuk itu udah sulit diatasi. Oh gitu ya? Iya. Sampai ada yang operasi nggak kalau begitu? Bisa, salah satunya ya, operasi salah satu pilihan, tetapi sifatnya rematik ini suatu penyakit yang memang sampai sekarang belum bisa disebutkan total. Pengobatan sifatnya adalah untuk mengurangi penderitaan dan juga untuk mencegah komplikasi yang lebih lanjut. Nah, oleh sebab itu memang harus lebih hati-hati lah gitu. Oke. Nah, ke Bang Nala, kalau pola makan Bang, kalau pola makan ini kan kadang ada pemicu juga nggak sih kalau kalian namanya rematik ini? Ya sebetulnya kalau pola makan nggak terlalu memicu ya, karena dia memang imunitas. Cuman kalau makanan-makanannya itu tidak memicu imunitas kita bertambah banyak gitu ya. Terus juga kita kekurangan kayak vitamin, mineral ya yang seperti dalam biohesa ini ya, lemak dalam tubuh, karbohidrat. Nah tentu ini juga bisa menyebabkan rematik ya. Nah karena kan rematik ini yang diserang adalah persendian, peradangan ataupun pembengkakan gitu ya. Jadi namanya peradangan kan berarti ada sedikit kayak memar-memar gitu ya kalau orang ngelihat dari, karena di dalam nih Bang ya sendi kita kan nggak bisa kelihatan ya. Nah tapi kalau di luar kayak orang habis dibukulin gimana kan jadi bengkak-bengkak ya. Nah di dalam tuh seperti itu gitu loh. Jadi agak sakit memang kayak dokter bilang tadi ya, jari-jarinya bengkak-bengkak, diinjekkan bukannya tambah enak malah tambah sakit, dipencet gini bisa jerit-jerit. Nah ini sebetulnya seperti itu. Kalau dari makanan ya mungkin kita jaga-jaga makanan yang memang memicu misalnya kolesterol, memicu asam urat gitu ya. Karena itu juga bisa menyebabkan rematik kita itu bisa nambah gitu ya. Tapi jadi kita perhatikan makanan-makanan yang sehat saja gitu ya. Jangan makanan-makanan yang memang saya bilang tidak sehat gitu ya, kayak terlalu banyak makan makanan laut, terlalu banyak alkohol, terlalu banyak pengawet ya, gula-gulaan gitu ya. Nah itu juga mending dihindari lah, karena tubuh itu sangat rentan sekali dengan makanan-makanan seperti itu. Dia akan bereaksi istilahnya. Nah kalau makanan-makanan lainnya aman sih Bang ya, selama dia masih sayur, buah gitu ya. Terus yang memang meningkatkan imunitas, semuanya aman. Gitu. Oke, nah kalau seandainya ada baru yang kemudian dia langsung tanggap gitu ya, dia periksakan diri ke dokter gitu kan, tapi dia nggak mau minum obat dokter gitu kan, pengennya yang herbal. Nah, kemudian pilihannya ke biohesa. Nah ini untuk yang baru gejala-gejala seperti itu berapa tetes tuh Bang? Ya langsung aja, nggak apa-apa, 3-5 tetes itu boleh gitu ya. Kayak misalnya kan rematik ini tiba-tiba menyerang gitu ya. Ada biasanya kayak dia kalau nggak pagi ataupun malam. Nah kenapa ke pagi atau malam? Ini biasanya berhubungan dengan cuaca Bang. Gitu, dia kan merasa ngilu atau nyeri ataupun terjadi kayak nggak enak. Itu memang di saat tubuh itu menurun suhunya gitu ya. Artinya kondisi dingin, nah itu sangat nggak enak sekali gitu. Termasuk sekarang ya, musim-musim seperti gini gitu ya, kayak pagi kan yang dingin itu kan pagi, kalau nggak malam kan, kalau siang kan ya kalau hujan aja dingin ya, tapi kalau biasanya kan panas gitu. Gitu. Nah kan gejala-gejalanya kan seperti itu ya rematik ya. Jadi ya kita harus pahami lah di mana rematik ini ya mau mengobatinya pakai herbal juga tidak ada masalah sebetulnya, karena semua yang di dalam biohesa ini sudah bagus sekali ya, sudah bagus sekali gitu. Misalnya dia tidak mau ke dokter, dia pengen menanganinya dengan biohesa dulu, ya monggo silakan, nggak apa-apa gitu ya. Karena dengan minum biohesa saja gitu ya, tubuh itu bukan hanya sembuh rematiknya ya, semua yang ada di dalam tubuh kita. Misalnya kita pengen mengobati rematik gitu ya, ternyata ada gangguan di bagian metabolisme lambung gitu ya, atau di pencernaan, itu pun ikutan sembuh Bang gitu ya. Karena biohesa ini obatnya bukan kayak obat-obat lain. Kalau obat lain kan khusus untuk jantung, khusus untuk asam urat. Saya hanya berpikir, kok ada ya obat khusus untuk asam urat? Kan dia masuk ke lambung dulu, betul nggak Bang? Nah
Kalau bioesa, begitu dia masuk ke lambung dulu, ya lambung dibenerin. Betul nggak? Misalnya ada gangguan di leher, orang bioesa lewat leher, masanya nggak bisa sembuh kalau ada gangguan di leher ataupun gangguan di kerongkongan. Bisa kan? Nah, maka itu saya bilang tadi awal, sapu jagat ya memang seperti itu, Bang. Jadi kayak kita mau mengobati rematik, ternyata lambung kita ikutan sembuh, ikutan sehat, ya memang itu efek luar biasa yang dialami, yang didapat dari bioesa. Gitu, Artinya bisa jadi begitu kita minum, baru masuk ke kerongkongan, ternyata di kerongkongan ada masalah nih. Oh iya, disapu dulu sama dia. Oh iya, makanya seperti itu. Selesai dari situ ke bawah lagi, ketemu lagi, disapu lagi gitu. Makanya jadi kita harus buka mindset kita bahwa jangan pikir, ya ini kan obat herbal kan biasanya untuk satu-satu masalah. Enggak, obat apa yang satu-satu masalah? Gitu loh. Obat kimia iya, tapi kalau herbal kan enggak bisa satu-satu masalah. Masa khusus untuk asam urat? Gimana orang dia lewat kerongkongan, lewat lambung, baru ditebarkan ke semua? Gitu. Oke, jadi bisa dibilang bahwa yang namanya jamun tetes bioesa ini, jadi fungsinya bukan karena yang dibilang sama Bang Nala tadi ya, hanya untuk satu penyakit aja. Tapi tanpa kita sadari kita punya penyakit yang lain, ini diobati juga langsung oleh bioesa. jamun tetes bioesa. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Bincang Sehat Bioesa. Bagus, Bang Nala dan dokter akan kembali selepas yang satu ini. Memasuki era new normal, jangan lupa pakai masker. Mencuci tangan, menjaga jarak atau social distancing. Kira-kira itu saja? Menjaga daya tahan tubuh sangat penting. Selalu konsumsi Bio HSA. Bio HSA terbuat dari buah dan sayur yang kaya vitamin dan gizi. Jaga imunitas tubuhmu bersama Bio HSA. Baik, kembali kita lanjutkan Bincang Sehat Bioesa, dan tentunya apa kabar untuk yang baru bergabung kemudian juga masih bertanya-tanya bisa beli di mana Bioesa? Silahkan ya, bisa hubungi call center kita di 0811 84 00 ya 881. Jadi harganya Rp200.000 dalam kemasan 15 mili ya, dan tentunya juga bisa baca link yang ada di bawah ini ya. Oke dok, sekarang kalau bicara mengenai mencegah, jangan sampai yang namanya kita terserang rematik. Langkah-langkah apa nih yang bisa dilakukan oleh pendengar ataupun pemirsa menyaksikan Bincang Sehat Bioesa kesempatan kali ini? Ya, terima kasih Pak Bagus. Jadi memang soal pencegahan kita akan selalu berbicara kembali ke soal gaya hidup dan pola makan, gitu ya. Karena memang untuk rematik itu sebetulnya pencegahan yang sifatnya mutlak itu memang tidak ada, gitu ya. Karena memang dia sifatnya tergantung dari sistem imun yang sifatnya alami, begitu. Nah, tetapi secara tidak langsung kita bisa mengurangi, gitu ya, resiko-resiko terkena rematik itu dengan mempraktekkan pola hidup dan pola makan yang baik, begitu ya. Tentu dicukupkan istirahatnya, kemudian juga bekerjanya juga seimbang dengan istirahat ya. Nah, kemudian soal kebiasaan yang kurang baik itu diantaranya ya mohon maaf bagi banyak perokok gitu ya, itu memang perlu dikurangi. Memang secara penelitian ada kaitannya, dia bisa memperberat. Demikian juga yang mungkin banyak mengkonsumsi minum-minuman beralkohol, itu pun diperkirakan ikut juga bisa memperberat faktor rematiknya ya. Kemudian juga makan makanan tentunya yang tetap harus seimbang serasi ya. Kecukupan dari unsur-unsur nutrisinya perlu dijaga, dan perbanyak makan tadi buah-buahan dan sayur-sayuran dan biji-bijian ya. Jangan lupa soal exercise itu yang gerak badan itu tetap dilakukan secara rutin ya. Jangan lupa juga manfaatkan energi matahari yang dari alam ya, itu sangat bagus sekali untuk meningkatkan sistem imun kekebalan kita ya. Mengenai vitamin D, yang berbeda dari vitamin D itu kita dapatkan sumbernya dari matahari langsung. Nah, hal-hal yang lain mungkin soal tadi pikiran dan emosi atau perasaan. Faktor stres
itu dia kemana-mana. Salah satunya juga ikut menurunkan sistem imun kita. Ya, nah oleh sebab itu berlatih untuk selalu bisa mensugesti positif diri kita, gitu. Karena banyak orang yang terjebak dengan istilahnya keluhan-keluhan yang mungkin secara tidak sadari kita ucapkan begitu ya. Misalnya, aduh kok ini kesehatan makin menurun, ini sakit itu sakit, karena penyakit yang mungkin sudah diatasi itu apa. Nah, itu memperlemah sistem imun, sistem kekebalan tubuh kita. Jadi usahakan sebaliknya, katakan pada diri sendiri, saya sudah sembuh total, saya sudah pulih normal, semua organ saya berfungsi secara baik, dari hari ke hari saya makin sehat, makin kuat, Tuhan sayang dengan saya. Nah, hal-hal seperti itu. Nah, itu nanti sifatnya menjadi pencegahan yang sifatnya menyeluruh. Begitu kira-kira. Oke ya. Nah, sekarang Bang Nal nih Bang. Ya. Kalau ini kan bicara mengenai jamu tetes BioHSA, ini kan cairan obat dalam ya, untuk diminum, yang dikonsumsi. Ada nggak yang masuk ke call center Bang? Saking udah nggak sabaran sakitnya, dia udah minum sampai akhirnya kan katanya bisa juga buat dioles. Nah, ada nggak yang masuk ke call center seperti itu Bang? Dioles? Ya dioles, saya diminum. Oh ya, jadi kalau untuk oles kita banyak gitu ya. Karena kan herbal BioHSA ini sebetulnya secara izin resminya adalah cairan obat dalam ya. Jadi diminum atau dikonsumsinya melalui mulut ya. Melalui mulut berarti kan tidak berbahaya gitu ya, tidak berbahaya. Artinya ya memang kita konsumsi masuk ke dalam tubuh. Nah, kalau untuk yang lainnya akhirnya banyak orang menggunakan misalnya untuk luka bakar satu. Untuk luka tersayat ya, lalu juga ada yang digigit serangga ya, lalu juga ya banyak macam-macam, ada yang kena air panas, kena apapun itu bisa. Jadi bisa kayak misalnya gatal-gatal, kayak biduran gitu ya, ataupun kena herpes, itu bisa mereka tabur-taburkan ataupun mereka tetes-teteskan secukupnya aja gitu ya. Nah, itu ya hebatnya. Dan untuk luka yang akibat karena diabetes pun ini sangat bagus sekali Bang, gitu ya. Jadi kalau kita minum dari dalam untuk mencegah penyakitnya ya, misalnya kayak diabetes gitu ya. Nah, dari luar kan itu kalau orang yang kena diabetes yang yang sifatnya bisa menyebabkan luka gangreng, berarti ada luka. Nah, lukanya itu bisa direndam di baskom ya. Baskomnya isi air lalu diteteskan 5 tetes, lalu dicampurkan air itu dan BioHSA lalu rendam gitu ya, kurang lebih 10 menit saja setiap hari digunakan. Itu luka gangreng yang ada di kaki gitu ya, ataupun di manapun itu, atau di jari-jari itu bisa langsung nanti mengering gitu Bang ya. Nah, lakukan aja selama kurang lebih 2 minggu, nanti bisa hasilnya bisa dilihat gitu. Oke, kita masuk ke Q&A yang sudah masuk di call center kita di 0811 8400 881. Ini ada Pak Ujang ya. Pak Ujang yang katanya mau tanya ini ke dokter. Dok, kalau benar nggak sih kalau yang namanya rematik ini nggak boleh diurut katanya? Iya. Ya, memang ada beberapa pendapat seperti itu, dan sebenarnya memang 50-50 begitulah. Artinya bahwa dia tidak boleh diurut secara brutal, radikal tidak boleh begitu ya. Tetapi kalau dia ringan-ringan saja, sifatnya superficial, itu masih diperbolehkan ya. Karena dengan pemijatan yang sifatnya lebih radikal, dia akan bisa mengganggu nanti sistem sirkulasinya gitu ya. Dimana memang rematik itu nanti sudah menimbulkan penderitaan ya, karena terjadinya nyeri, bengkak, ya, merah. Nah, itu memang secara kesehatan memang sebaiknya tidak dilakukan manuver-manuver yang berat gitu. Jadi artinya boleh dengan kondisi ringan-ringan saja. Artinya boleh di ini, tapi jangan bener-bener kayak orang diperes gitu. Iya. Yang ada bengkaknya bukan makin sembuh, malah makin besar ya. Betul. Oke. Nah, kemudian ini ada lagi dari siapa ini? Oke, sebentar. Ibu Yani ya. Ini saya punya orang tua. Nah, keluhannya ini sering ya, gangguan rematiknya ini kambuh gitu kan.
gangguan rematiknya kambuh. Nah, kebiasaan ngopi dan merokoknya ini nggak bisa dihentikan. Nah, ini gimana nih katanya? Apa ini berpengaruh juga katanya bikin sering kambuh rematiknya? Betul ya, itu bisa berpengaruh ya. Ditambah lagi nanti minum alkohol atau itu bisa berpengaruh. Jadi minimal usaha kita adalah mengurangi. Ya, memang beberapa orang mungkin lebih baik masih nyeri tapi masih boleh merokok segala macam, timbang dia tidak boleh ngerokok lagi begitu ya. Jadi artinya sifatnya sebisa mungkin minimalisir ya. Nanti perbanyak nanti faktor-faktor penawarnya, misalnya banyak minum air putih hangat, kemudian juga makanannya diperbaiki lagi, kemudian juga mungkin berolahraga ringan. Nah itu jadi supaya lebih balance gitu ya. Nah, tetapi idealnya sih memang sebaiknya dihindari sama sekali begitu. Tetapi kembali kita ke lapangan bahwa tidak mudah lah untuk bisa melakukan hal tersebut. Kira-kira begitu, jadi ada kompromi begitu. Nah, karena biasanya kan udah usia ini kan agak susah gitu dikasihnya betul, anaknya ya, dinasihat gitu atau gimana. Karena nanti banyak larangan, nanti larinya stresnya makin tinggi. Nah itu juga faktor pemberat lagi. Jadi kita mesti harus lebih wise gitu ya. Nah ini ke Bang Nala, masih dari Bu Yani juga gitu. Ini kalau bicara mengenai orang tua saya yang sering kambuh ini, kira-kira berapa botol yang bisa tentunya bisa mengurangi katanya kambuhnya penyakit rematik bapak saya nih katanya. Iya, jadi kalau untuk botolnya itu kan tergantung situasi dan kondisi tubuh ya. Berbeda-beda tiap orang beda ya. Iya, berbeda-beda tubuhnya menerima reaksi daripada herbal gitu ya. Ada yang memang dia nanti 1 botol udah berasa gitu ya. Ada yang memang nanti 2 botol. Nanti biasanya kita memang menyarankan untuk diminum 5 tetes 3 kali sehari, ya minimal 2 botol lah gitu ya. Setelah atau sebelum makan? Setelah makan gitu ya, setelah makan kalau rematik. Nanti diminum aja 5 tetes 3 kali sehari setelah makan. Siapkan misalnya sampai 2 botol ya, karena memang penanganannya itu bisa kita rasakan 1 sampai 2 botol Bang gitu ya. Makanya tergantung reaksi daripada tubuh. Kadang ada yang tubuhnya memang cepat sekali dengan reaksi obat gitu ya, dia tidak ada masalah langsung detoksifikasi. Ada yang nanti belum mendetok ataupun belum terasa ya masih biasa-biasa aja gitu. Ada yang langsung minum, kayak beberapa di call center kami baru minum 2 kali aja atau 3 kali dia langsung bilang, loh kok gini Pak, kepala saya pusing begini begitu kan. Itu memang sedang bekerja ataupun mendetoksifikasi seperti itu Bang. Oke, ya terjawab ya untuk Bu Yani untuk pertanyaannya nih. Kemudian ada lagi ini yang bertanya, apa kabar katanya, semuanya alhamdulillah ya. Nah ini saya mau tanyakan, saya pengemudi ojek online ya. Kemanapun pergi selalu pakai jaket, nggak pernah lepas. Tapi di musim penghujan ini nggak tahu tiba-tiba sendi siku tangan kanan saya ini sering berasa sakit. Nah, apakah ini juga bisa dibilang gejala rematik atau gimana katanya? Karena saya belum periksa ke dokter nih katanya. Nah, ini gimana nih Dok katanya? Iya. Bisa beberapa hal ya menyebabkan nyeri di siku, di tangan, dan saya sendiri pun mungkin pernah waktu itu mendapatkan. Salah satunya mungkin kalau ojek itu kan memang dia mengendarai kendaraan yang sifatnya bergetar. Jadi getaran mesin itu di tubuh bisa nanti mempengaruhi gejala-gejala nyeri di tangan, bisa tuh kemudian kesemutan, agak nyeri, itu pengaruh getaran. Nah biasanya dengan istirahat yang cukup, kemudian juga gerak-gerak badan yang mencukupi juga insya Allah bisa memperbaiki. Nah tetapi kalau memang sifatnya berat atau apa ya mungkin perlu dibantu ya. Nah dalam ini nanti juga bisa sangat membantu. Jadi kalau soal itu rematik atau tidak, itu jawabannya bisa ya, bisa tidak. Jadi bisa diatasi dengan kalau tadi bisa dibilang nih, kalau baru gejala ya cepat-cepat lebih baik diobati ya ketimbang nanti malah berlanjut. Nah ada jamu tetes BioHSA seperti ini nih, sayang sekali kalau tidak langsung action ya, kemudian beli, kemudian juga merasakan manfaat dan khasiat dari jamu tetes BioHSA. Oke, ini ada lagi pertanyaan yang masuk juga, ini dari Pak Hendra ya. Pak Hendra ini menanyakan, kalau tadi dibilang sampai yang namanya bisa mata, kemudian ke paru-paru, segala macam gitu. Nah, ini saya memang sudah pernah rematik. Nah, lama udah nggak kambuh, tapi sekarang ini karena faktor cuaca atau gimana, seperti yang tadi saya dengar, ini juga akan berpengaruh ya. Nah, kira-kira
sebetulnya kalau rematik ini bisa sembuh total atau enggak sih katanya gitu ya. Nah terus kalau dengan jamu tetes BioHSA, apakah ini bisa mempengaruhi juga untuk yang namanya supaya nggak kambuh-kambuh lagi katanya? Iya, itu yang tadi kita pernah ungkapkan ya. Jadi memang kalau secara medis ini dikatakan tidak sampai saat ini belum bisa sampai sembuh total. Ya. Nah, upaya-upaya yang dilakukan untuk penanganannya, untuk mengurangi penderitaan dan juga untuk mengurangi komplikasinya. Nah, di situ kita yang usahakan maksimalnya begitu. Nah, kita bersyukur bahwa produk ini BioHSA yang merupakan anugerah Tuhan langsung ya, buah sayur jijiat itu tumbuh dari hasil bumi begitu, itu banyak faktor-faktor anti rematik begitu ya, di peradangan gitu ya, karena kadang-kadang juga sudah sifatnya campuran orang terkena rematik. Orang ada yang terkena rematik sekaligus juga dia asam urat, bisa juga nanti dia ada terinfeksi virus, ada juga mungkin infeksi-infeksi yang lain. Nah, untuk hal ini BioHSA punya semua anti-antinya gitu ya, jadi artinya jangan khawatir kalau memang kemudian suatu saat terjadi kekambuhan begitu ya, karena memang pada prinsipnya dia memang belum bisa dilakukan penyembuhan total begitu, tetapi dari makin hari kalau kita perhatikan semua pola hidup, pola makan dan juga BioHSA ini, itu nanti boleh dikatakan kita tidak bangkitan lagi, tidak kambuh-kambuhan lagi begitu. Itu bisa sangat terjadi. Nah, tapi dengan catatan konsumsinya secara rutin teratur, telaten begitu ya, sambil bersamaan mohon diperbaiki tadi kebiasaan hidup yang mungkin kurang sehat, yang kurang baik. Oke ya, terjawab juga ya. Oke, sepertinya Q&A sudah kita bacakan dan sudah langsung dibahas oleh dokter dan juga Bang Nala ya. Berarti kita punya satu sesi lagi nanti yang tentunya masih bisa diikuti, tetap di Bincang Sehat BioHSA. Memasuki era new normal, jangan lupa pakai masker. Mencuci tangan, menjaga jarak atau social distancing. Kira-kira itu saja? Menjaga daya tahan tubuh sangat penting. Selalu konsumsi BioHSA. BioHSA terbuat dari buah dan sayur yang kaya vitamin dan gizi. Jaga imunitas tubuhmu bersama BioHSA. Baik, kita masuk ke sesi terakhir dari Bincang Sehat BioHSA di kesempatan hari ini ya. Oke, nah kita manfaatkan sisa waktu yang ada. Nah, ini dokter, kiat yang bisa dilakukan untuk mereka yang sudah memasuki usia lanjut nih dok, supaya terhindar dari yang namanya rematik. Mungkin dari mudanya sampai ininya belum pernah, tapi begitu yang namanya tadi dokter di awal udah bilang bahwa faktor usia berpengaruh. Ya. Nah, kiat supaya terhindar, supaya tidak terkena rematik nih mana? Nah, jadi memang untuk menghindar dari rematik ini ada kiat-kiatnya begitu ya. Tapi memang kiat ini sih sebetulnya berlaku untuk semua kondisi, tidak hanya untuk untuk yang masuk usia lanjut. Iya, juga untuk tidak hanya untuk khusus penyakit rematik saja begitu ya. Karena pada dasarnya tubuh kita kan sudah dibekali faktor-faktor yang bisa menjaga tubuh dari penyakit begitu ya. Entah itu sifatnya dari agen penyakit atau kimia-kimiaan atau juga mungkin dari mikrobiologi atau juga mungkin karena faktor penurunan imun. Nah, dalam hal ini yang harus kita jaga memang upaya-upaya yang nanti arahnya membuat imun kita tetap stabil dan bahkan mungkin jadi lebih bagus begitu ya. Karena kita ketahui juga bahwa tadi dikatakan dasar dari rematik ini adalah soal kelainan di sistem imun ya, di mana sistem imun kita memerangi sel-sel yang sehat gitu. Nah, untuk itu yang kita harus jaga ya memang di berbagai lini gitu ya. Mulai dari soal bagaimana menjaga pikiran dan emosi kita tetap positif ya. Kemudian juga yang jangan lupa soal menyeimbangkan bagaimana porsi kerja dan juga porsi istirahat. Itu sangat penting sekali karena kalau jomplang ke kiri atau ke kanan, salah satunya tentu tetap menimbulkan kemungkinan orang menjadi bisa terkena penyakit lebih mudah begitu. Nah, faktor kebiasaan yang lain, nah ini juga mungkin faktor-faktor yang boleh dikatakan
mudah-mudah sulit atau sulit-sulit mudah begitu ya, karena sesuatu yang sifatnya kebiasaan memang tidak bisa serta-merta dia dihilangkan begitu. Artinya di situ ada sifatnya kompromi begitu, dengan pemikiran bahwa orang apakah ingin menikmati hari tuanya dengan kondisi yang sehat, atau nanti punya banyak penyakit yang merepotkan selain diri sendiri dan juga orang sekitar kita begitu. Itu adalah pilihan ya. Mudah-mudahan orang menjadi lebih bijak. Seperti merokok, alkohol, banyak minum kopi, soda-sodaan apa, itu nanti memang punya potensi untuk banyak memproduksi oksidan gitu ya, sehingga nanti harus dilawan dengan banyak antioksidan. Nah, itu sebabnya dalam waktu yang bersamaan soal pola makan pun harus dijaga begitu. Prinsipnya orang sakit itu yang paling utama adalah karena terjadi pencemaran darah dan kelainan pembuluh darah. Jadi lebih kental, banyak lapisan, menjadi kotor begitu ya. Nah, disitulah fungsi makanan-makanan sehat yang akan bisa memperbaikinya. Jadi dalam hal ini sebisa mungkin pola makannya makan makanan yang lebih bersifat natural, yang segar-segar begitu ya. Sayur-sayuran, kalau mau ideal makanlah dalam kondisi mentah, itu yang paling ideal. Ya. Kemudian juga buah-buahan ya, itu dimakan. Biji-bijian juga sangat bagus sekali untuk meningkatkan sistem imun kita. Nah, pola makan sendiri, cara makannya juga perlu diperhatikan, karena orang kadang-kadang males ngunyah terlalu lama gitu ya, dan itu nanti memberatkan tubuh dan juga makanan kita tidak bisa tercerna secara bagus. Itu nanti kaitannya tentunya bagaimana nanti menjaga sistem imun kita akan tetap baik ya. Nah, dengan rangkaian kiat-kiat seperti itu insya Allah tubuh bisa dalam kondisi yang harmonis kira-kira begitu ya. Dengan cara itu ya kita bisa punya peluang menghindari, salah satunya adalah penyakit rematik gitu. Oke, tapi kalau bicara usia muda, ada nggak sih dok bisa terkena yang bisa, kalau bisa ya, memang paling banyak ya kalau menurut statistik antara 40 sampai 60 dan dari gender juga wanita lebih banyak. Oh, banyak kan wanita ya? Dari rematik kita bisa 2 kali malah ya. Mungkin ada hubungannya soal hormon estrogen apa yang mungkin kurang pada wanita. Nah, tetapi memang dia tidak menutup kemungkinan yang lebih muda pun bisa terkena begitu ya. Karena seperti tadi kita ungkapkan dari awal, penyebab gangguan sistem imun itu memang sampai saat ini belum bisa dipastikan apa. Jadi artinya bisa mengenai yang masih kecil, yang remaja, yang dewasa, yang lansia. Nah, tetapi memang yang lebih umum, secara umum karena sistem imun itu menurun secara alamiah, itu di usia-usia yang lebih lanjut. Oke, Bang Nala, apa yang bisa disampaikan kaitannya dengan 3M ya, rematik ini dengan BioHSA deh? Ya, jadi ketika kita mengalami rematik gitu ya, jadi jangan khawatir, jangan pula kita berpikiran yang macam-macam gitu ya. Nah, terus juga hindari makanan-makanan yang sebagai pemicunya ya, ya kayak makanan-makanan yang memang sifatnya banyak kolesterol, kayak makanan laut gitu ya, yang mengandung banyak kolesterol. Terus juga merkuri, lalu juga alkohol, terus juga pola hidup tidak merokok, ya, olahraga. Nah, ini untuk menghindari yang namanya rematik. Di samping kita juga bisa menanganinya dengan menggunakan BioHSA jamu tetes, ya, diminum 5 tetes 3 kali setiap hari secara rutin, ya. Nanti tergantung daripada tubuh itu sendiri, berapa lama dia sudah menanggung ya penyakit rematik, nanti di situ baru kelihatan berapa botol yang dia butuhkan untuk menangani rematiknya, gitu Bang. Oke, ya berarti tuntas sudah ya bincang sehat BioHSA untuk kesempatan kali ini, dan sekali lagi mudah-mudahan pendengar dan juga pemirsa yang sudah mengikuti dari awal sampai dengan akhir dari bincang sehat BioHSA ini bisa memetik ya manfaat dari apa yang sudah kita sampaikan. Dan sekali lagi jangan ragu untuk yang namanya membeli produk jamu tetes BioHSA seharga Rp200.000 ya, kemasan 15 ml yang tentunya di awal tadi Bang Nala bilang ini bisa dibilang obat sapu jagat ya, karena bisa mengatasi semua penyakit yang ada dalam tubuh kita. Dan kalau mau beli, nah jangan lupa ya, bisa beli di radio-radio yang bermitra dengan BioHSA, atau bisa tentunya
menghubungi call center kita di 081184008811 atau ada bisa dilihat di link di bawah ini. Oke, terima kasih yang sudah mendengarkan ini melalui radio-radio yang bermitra dengan kita seperti Radio Kalista Perbaungan Sumut, kemudian Radio Bujang Salim Lok Sumawai Aceh, Radio Badratun Sigli Aceh, kemudian juga Radio Loser Kutacana Aceh Tenggara, kemudian juga Radio LTT Jambi, Radio Mestong Jambi, Radio Anugerah 101,9 FM Huta Ginjang Tapanuli Utara, Radio Cimaja 101,6 FM Rantau Parapat, Radio Suara 5 Luhak 104,4 FM Rokan Hilir ya. Kemudian Rokan Hulu ya. Kemudian Radio BBC 102,5 FM Bagan Batu Rokan Hilir, Radio AFB 92,5 FM Kupang NTT, Radio Reza FM Pasaman Sumatera Barat, Radio Top FM Padang Panjang Sumatera Barat, kemudian Radio Surya FM Pasaman Barat, Radio Kos FM Kuningan, Radio Gaya Banjar, kemudian Radio El Sandai Jatibarang, Radio GSP Pamanukan, Radio Gita Lestari Brebes ya, Radio Saburai Lampung, kemudian Radio Prima Cilacap, Radio Gema Sonata Cirebon, dan Radio Arbaya 92,3 FM Tasikmalaya. Bagus Bang Nala dan juga Dr. Suryo pamit dengan mengucap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.